Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Ada kesempatan bagi yang kita ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menghadap Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang menyatakan kasih kuasanya kepada kita. Dengan apa akan kita balas segala kebaikan selain hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih setia-Mu yang sangat
kasih Bapa, terima kasih. Dari awal ibadah kami sampai akhirnya, biarlah boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Kita angkat pujian hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Maka kita bersukacita, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan.
masih memberikan kesempatan untuk anak-anak untuk datang kepadaku. Engkau melihat isi hati kami, apa yang ada di dalam hidup kami di hati. Iya, haleluya. Kami sangat merindukan senantiasa bersekutu denganmu. Kami merindukan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang bisa mengubah kehidupan kami yang tidak baik menjadi baik. Kami boleh melakukan Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Namun seringkali kami tidak sadar Tuhan, apa yang kami lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun lewat firman Tuhan yang kami akan dengarkan pada pagi hari, boleh mengingatkan kami, mengajar kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk Tuhan mengajar kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan buat kehadiran pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Urapilah hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman. Pakai mulut hamba untuk menyampaikan Tuhan isi hati. Setiap apa yang Tuhan sampaikan, biar kami boleh dengar dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, memberkati semua sidang jemaat yang ada pada pagi hari. Kami mengucap syukur, kami sambut berkat firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Senang sekali saya masih berada di sini dan Tuhan masih memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan, bukan pesan saya, tapi apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita pada pagi ini. Menyimak dan mengikuti ujian yang disampaikan di dalam ibadah kita pada pagi ini, maka saya menangkap satu hal yang Tuhan mau dalam gereja ini adalah menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Nah, saudara mau menjadi pemenang? Mau menjadi pemenang? Amin. Ya. Dan Tuhan tahu cara dan jalannya untuk menjadikan kita pemenang-pemenang. Ya. Kita berada, kalau berbicara menang dan kalah, berarti kita berada di dalam satu pertandingan, berada di dalam satu perlombaan. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Allah tentang bagaimana kita harus memelihara diri. Bagaimana kita harus memelihara iman kita, kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita, dengan adanya prokes yang sudah dilatih hampir 3 tahun lalu. Itu menjadi biasa untuk kita, di mana walaupun Presiden Jokowi sudah mencabut PPKM, tetapi masker ini di dalam masih ada yang pakai, tetap ada, ya. Dan saya gantungkan ini di leher sebagai tanda kewaspadaan, tanda kesiapan menjaga diri sendiri dari segala virus, penyakit dan segala apapun di saat memerlukannya. Ataukah saya berada di ruang atau udara yang tidak bagus, ya, atau berdekatan, atau ada hal-hal yang saya sendiri mengalami pilek atau batuk, saya harus jaga agar tidak menulari orang lain. Ya, nah Tuhan juga senang sekali agar jemaat itu sehat, sehat jasmani, sehat rohani, karena Tuhan Yesus sudah datang kembali. Waktu kita tidak banyak. Saya beritahu, waktu kita tidak banyak. Bukan saja orang tua bisa mati, tapi
Tetapi orang-orang muda pun tidak sedikit yang mati, ya. Mati jasmani karena usia sudah lanjut atau karena penyakit itu tidak apa-apa. Bahkan dikatakan berharga di mata Tuhan orang yang meninggal. Ada harga yang Tuhan sediakan bagi orang yang meninggal di dalam Tuhan. Tetapi wahai atau celaka bagi orang yang mati rohaninya. Di dalam 7 jemaat di Asia, di kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 dikatakan ada salah satu jemaat, jangan sampai kamu disangka hidup tetapi sebenarnya mati. Bangkitlah, bersiaplah untuk melihat apa yang setengah hidup itu dan cepat diusahakan agar jangan sampai benar-benar mati. Ya. Oleh karena itu, apakah Anda sedang terikat pagi ini? Tuhan tanya sama saya kemarin pagi. Ya. Apa Anda sedang terikat? Karena di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 dan sampai seterusnya dikatakan, semua yang ada di dalam dunia ini ada waktu. Ada waktunya. Barang atau bagian apa dalam diri kita yang menurut kita berharga? Uang atau harta, nama baik, harga diri, keluarga, anak, pasangan hidup, binatang peliharaan, lukisan atau barang antik bagi yang menyukai barang seni atau apa? Mari merenungkannya dengan serius. Seberapa puas kita menikmati hal-hal yang kurang lebih saya sebutkan. Berapa lama kita akan menikmatinya? Dan apa dampaknya, akibatnya memiliki dan menikmati hal tersebut? Pertanyaan ini menggiring kita ya untuk berpikir sehat, cerdas, dan rohani. Pagi ini saya sedang akan berbicara tentang bertindak hati-hati. Tanggung jawab dan tugas gereja di akhir zaman adalah bertindak hati-hati. Jangan ceroboh, tegas. Ya. Dan untuk kita tidak ceroboh dan harus dapat bertindak hati-hati, maka hidup takut akan Tuhan. Tidak usah takut akan manusia. Manusia sama aja dengan kita. Seringkali kita apa kata manusia. Kita lupa untuk mengingat apa kata Tuhan. Hanya orang ceroboh yang seperti itu. Ya. Karena itu pada pagi ini mari kita akan memperhatikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab gereja di akhir zaman. Ya, sabar dengan saya karena saya suka membawa pengajaran-pengajaran Tuhan. Ya, saya makan dulu, saya nikmati dulu, saya rasakan dulu, ya. Saya berhadapan langsung dengan Tuhan untuk menerima pesan Tuhan, dan kalau ada hal yang tidak pas saya harus akui itu di hadapan Tuhan, dan saya minta Roh Kudus untuk memberikan kepada saya untuk mengatakan ya itu ya dan tidak itu tidak, selebihnya adalah dosa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu tugas gereja atau tanggung jawab gereja
di akhir zaman adalah bertindak hati-hati, jangan ceroboh. Melakukan segala sesuatu dengan mengingat-ingat dan waspada. Karena segala berkat Tuhan sudah disediakan buat kita. Kemenangan Tuhan sudah janjikan bahwa kita akan lebih dari pemenang. Kuasa Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan di atas loteng Yerusalem, dan juga setiap ibadah Pentakosta, Anda dan saya orang Pentakosta melakukan doa 10 hari, lalu stop. Oh tidak, and be the director and the pastor of this church in Ayolapur. Roh Kudus hidup di dalam diriku, karena 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, tidakkah kamu tahu Injil, bahwa tubuhmu itu adalah baik daripada Roh Kudus. Bukan Roh Kudus melayang-layang datang dan pergi. Roh Kudus tidak ada lagi di sorga, walaupun ada bersama Bapa, karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu. Tetapi Roh Kudus itu pribadi dari Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita, dan tempat kediamannya sebagai penolong para kletos itu yang dipanggil datang untuk mendampingi kita, sebagai juga seorang penolong, seorang lawyer bagi kita, ya, pengacara bagi kita. Dia ada di dalam kita. Bagaimanapun keberadaan tubuh kita, sejak Roh Kudus dicurahkan, Kisah 1 ayat 8, dan datang di dalam kehidupan kita, boleh berdoa dengan bahasa roh. Itu membuktikan bahwa Roh Kudus ada di dalam Anda dan saya. Ya, Rasul Paulus selalu berdoa di dalam bahasa atau juga di dalam bahasa yang dapat dimengerti. Ya, aku lebih suka kalau berdoa pribadi adalah di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam bahasa roh, karena Allah sendiri mengerti apa isi. Saya tidak membawa pelajaran pagi ini tentang Roh Kudus, ya. Beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk berada di gereja GIA atau GIA Kediri, dan saya melihat lawatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya belum taruh tangan di atas gembalanya, Pendeta Titus namanya, pendek orang. Tetapi begitu tangan baru mau turun, dia jatuh, prak, karena kuatnya kuasa Tuhan, bukan kuasa saya. Waktu itu semua mengalami lawatan yang luar biasa, ya. Dan saya sedang berbicara bahwa tubuh kita ini adalah tempat kediaman daripada Roh Kudus. Tubuh kita ini dari ujung rambut sampai telapak kaki seutuhnya, luar dan dalam, itu bukan milik kita. Sesuka-sukanya kita mau lakukan apapun yang tubuh kita. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu dengan sesuka hati kita akan tubuh kita, berarti kita menghina Tuhan, kita menista Tuhan, kita menyangkal Tuhan. Darahnya, korbannya yang sudah tercurah bagi kita semua, dan tidak ada setetes darah tertinggal di dalam tubuhnya. Yang terakhir adalah ketika lambungnya ditusuk, air dan darah keluar. Kita sedang menghadapi prapaskah. Kamu bukan milikmu sendiri, karena kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Lalu saya milik siapa? Anda bilang saya milik suamiku.
Saya milik istriku, ya, saya milik orang tuaku. Iya, itu secara lahiriah karena Tuhan mempercayakan kita ada di dalam keluarga kita, atau kita membangun keluarga, tetapi suami dan istri milik Tuhan, papa, mama, dan anak-anak milik Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Pemiliknya hanya dua, pemiliknya Tuhan ataukah setan. Sebab setan juga ingin memiliki kita, ya. Nah, kita pilih siapa yang menjadi pemilik dari hidup kita, ya. Segala berkat Tuhan sediakan bagi kita, kemenangan Tuhan sudah janjikan bagi kita, kuasa Tuhan sudah dicurahkan kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan, tetapi kadangkala persoalannya bukan Tuhan tidak melakukan mujizat, bukan Tuhan tidak memberkati, bukan Tuhan tidak memberikan kemenangan bagi kita, tetapi apakah kita berhati-hati dalam kehidupan keseharian kita? Ya, satu hari masuk ke minggu, masuk ke bulan, masuk ke tahun. Kita bersyukur bahwa kita dapat melewati pandemi dan kita dapat ada pada pagi ini, ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah kita berhati-hati dalam kehidupan keseharian kita? Karena banyak kegagalan dan persoalan terjadi di dalam hidup ini karena ceroboh, karena tidak berhati-hati. Tuhan sudah berikan kuasa, bahkan janji kemenangan. Kita lebih dari pemenang. Banyak rumah tangga bercerai karena ceroboh. Perhatikan ini, atau diambang perceraian. Ada orang-orang yang pelayanannya hancur karena ceroboh, tidak sedikit. Hamba Tuhan, pendeta besar, punya nama, punya gereja besar. Urapan Tuhan luar biasa, namun karena ceroboh, bukan lagi ada di atas mimbar, harus mendekam di dalam penjara. Paulus mendekam dalam penjara karena nama Tuhan. Petrus, Paulus dan Silas, kita melihat ada pengusaha harusnya sukses karena dia anak Tuhan, dia diberkati Tuhan, cukup pintar, hebat, tetapi karena ceroboh, maka yang terjadi kehancuran. Segala yang sudah dia bangun akhirnya habis. Perhatikan ini saudara, ini peringatan Tuhan, warning ya. Ada banyak anak-anak muda harusnya punya masa depan yang cemerlang, tetapi karena ceroboh dalam pergaulan, akhirnya masa depannya hancur. Markus 13 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tiga
2, 1. Kita ucapkan bersama. 3, 2, 1. Hati-hatilah kamu. Kata kamu ganti saya. 1, 2, 3. Hati-hatilah saya. Tuhan sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada saya. Ya, kepada murid-murid Yesus, Yesus sendiri berkata tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa ada siksaan yang berat, ada mesias palsu. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan ada pengejek, pembuli, ya, ada orang-orang yang bernafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ada yang sengaja tidak mau tahu, tidak peduli dengan firman Tuhan, ya. Dan Tuhan katakan bahwa peliharalah hatimu, peliharalah dirimu, ya, di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sangat berbahaya ini. Kita harus waspada melihat begitu banyak tanda-tanda yang terjadi, ya. Bagaimana iblis bekerja di Brazil dengan segala tipu dayanya. Apakah itu berita hoax atau benar? Mereka juga berusaha untuk mau merusak atau membunuh anak-anak Tuhan. Lalu api Tuhan turun dan membakar mereka. Apakah itu belum cukup untuk membuka mata kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, bahwa Allah sedang bekerja, Allah sedang memurnikan gerejanya, dan itu akan dimulai dalam gereja Tuhan, akan dimulai dari saya yang ada di atas mimbar dan keluargaku, dan juga kepada semua anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan mempelai Kristus, mempelai wanita yang kudus, yang tidak bercacat celah dan noda, untuk hari yang mulia dan besar itu. Oleh karena itu, kitalah yang mempunyai janji Tuhan, kitalah yang memberitakan janji Tuhan, kitalah yang menerima janji Tuhan, mengalami janji Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini, saya sebenarnya ingin bersaksi, tapi waktu saya dan makalah saya ini cukup banyak, ya. 14 Maret saya jatuh tahun 2022 karena jantung saya drop, denyut hanya 39. Saya pingsan pas Grace ada di Mojokerto, karena waktu itu saya panggil karena kesehatan saya tidak baik. Dan 14 Maret 1 tahun yang lalu, hari ini saya ada, dan besok lusa saya masih ada di Brebes, ya. Saya mengenang kasih Tuhan yang luar biasa. Pagi jam 7 saya sudah siap, sebentar lagi suster akan datang melihat saya di rumah. Sebelum sorenya saya akan pergi ke RKZ Dr. Irwan, dokter jantung, untuk ngecek, karena saya sudah memakai alat pacemaker di dada kiri saya ini, karena saya punya denyut atau irama jantung itu lemah, listriknya itu sudah kurang, jadi harus pakai yang baterai ini. Oleh karena itu saya tidak boleh pegang mic terlalu lama, karena itu juga akan mengganggu. Bisa juga ada error dengan alat saya ini yang ada di dada kiri, yang implan atau ditanam di dada kiri saya. Tapi ini bukan angka benar-benar atau bukan apa itu, ya. Tetapi alat untuk menolong irama jantung saya dapat berdenyut 60 ke atas. Pagi
14 Maret jam 7 sudah mandi, lalu menunggu tamu dan menunggu suster. Saya jalan mau masuk ke kamar. Bung Min dan Bu Gito sudah pernah ke rumah saya barusan ulang tahun, tahu kamar yang mana. Lalu sampai di pintu, saya begitu mau masuk pintu, saya bilang, saya pusing. Sebab saya rasa buat gitu, pegang pintu, pegang gagang pintu. Lalu saya sudah tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya tutup mata di bumi, bukan mata di sorga. Waktu itu dalam hitungan detik, loh saudara. Aduh, tidak tahu berapa hitungan detik. Baru saya sadar. Begitu saya sadar, saya rasa kok tidak enak. Ternyata saya sudah duduk di lantai dan sudah ditunggu oleh Grace dan cucu saya Dewi. Saya duduk di bawah. Grace bilang mami jatuh. Ya, mami jatuh. Ternyata saya pingsan. Waktu word itu jantung saya drop 39, saya pingsan. Ya, dan pingsannya itu saya jatuh. Saya jatuh, tidak tahu jatuhnya itu di mana, saudara. Lalu saya tunduk diri, loh darah sudah di baju saya banyak, di lantai. Saya pegang kepala saya, darah. Waduh, ini darahnya dari mana? Saya cuma bilang, Yesus, tolong saya. Terlintas di wajah saya ini kepala Yesus dengan mahkota duri itu yang darahnya mengalir. Saya bilang, Grace, ambil handuk, taruh ini. Saya tidak pusing, saya tidak muntah, saya tidak mual. Padahal ini saya sudah jatuh ini dan sudah bocor darah, saudara. Ya. Lalu saya yang memberi perintah kepada mereka. Grace, tolong ambil es batu dari kulkas, bungkus lagi dengan handuk untuk karena tidak tahu sumber darah dari mana. Perintah tolong panggil dokter di depan, mungkin dapat pertolongan pertama. Jangan sampai saya kehabisan darah. Saya telepon, saya bilang, telepon Dodi Aparatga, cepat bawa mobil, siapkan mobil, bawa saya ke IGD atau UGD untuk cepat mendapatkan pertolongan. Saya masih lakukan semua itu, ya. Baru perawat atau suster datang, saya bilang, pulang aja, nanti aja lain kali. Saya dibawa cepat ke rumah sakit dan kemudian dicari. Saya punya tensi, waktu deteksi tidak apa-apa, dan juga yang lain-lain. Saudara sekalian, begitu pulang berdarah-darah, masih tidak karuan karena ini rambut darah semua, udah kering. Sore saya harus ke dokter karena harus kontrol ini. Kenapa? Itu pertolongan yang Tuhan selamatkan saya. Begitu sore keluar pergi ke Rekasya, di dalam perjalanan saya cuma bilang, Tuhan, bimbing saya untuk tiba dengan baik, jangan ada halangan karena dokter sudah tunggu saya, ya, tolong saya. Dan saya pulang, saya tidak mau jadi jenazah, belum mau jadi jenazah. Saya pulang, Tuhan berikan kehidupan. Dan benar saudara, sehingga cerita Tuhan tolong saya. Di program lagi, alat yang ada di sini beberapa kali sampai kembali normal. Lalu saya harus difoto untuk mengetahui apakah ada pembuluh darah yang kabel 2 yang masuk ke jantung saya itu tercabut atau bergeser. Karena tidak tahu, jantung saya itu tidak tahu modelnya kayak apa. Hanya Grace bilang saya tidak tertelungkup. Jadi begitu dia keluar dari kamar, saya sudah rebah. Dan dia tidak bisa tolong saya, nanti dia juga ikut rebah ke saya. Jadi
Semua jemaat waktu tahu itu pikir tante meninggal. Ya, tapi Tuhan masih memberikan kemurahan kepada saya oleh karena anugerah-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu mari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan berkarya. Hidup dan saya ada di sini untuk menyaksikan kebesaran dan kasih Tuhan. Waktu saya difoto pun tidak ada gangguan apa-apa. Ya, semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Yesus sendiri berkata, Ia terlebih dahulu memperingatkan bahwa di hari-hari yang terakhir akan ada siksaan yang berat, akan muncul Mesias palsu, berita-berita hoax, banyak orang jatuh bukan karena serangan atau hidupnya yang terlalu berat, ekonominya yang terlalu berat. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Allah setia dan adil untuk tidak membiarkan kita mengalami pencobaan yang lebih dari kekuatan. Pada waktu saudara dicobai, pada waktu saya dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar agar kita dapat mengatasinya. Hari-hari ini banyak orang yang takut virus, takut susah, takut miskin, takut bangkrut, takut mati, dan seterusnya. Takut akan banyak hal. Tetapi manusia tidak takut kepada Tuhan. Yang sudah berjanji, jangan takut, jangan takut, jangan takut, aku menyertaimu. 365 kali ditulis di dalam Alkitab kita, berarti tiap hari itu ada ketakutan. Takut itu normal, saudara, ya. Tetapi yang Tuhan mau di dalam gereja Tuhan itu pun ditulis 300 rujukan dalam perjanjian lama saja, belum yang baru, tentang hidup takut akan Tuhan, berhati-hati, waspada dalam setiap tindakan-tindakan kita. Karena orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan selalu bertindak hati-hati dan waspada. Kalau kita hidup dan berjalan dalam takut akan Tuhan, taat dan menghormati Tuhan, berpegang teguh pada janji firman Tuhan, maka segala jenis ketakutan yang sedang mengancam dunia ini tidak perlu kita takut. Karena Tuhan berjanji untuk menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sesaat jua pun. Ya, apa yang kita alami jika kita takut akan Tuhan? Apa yang kita bisa alami kalau hidup kita ini berhati-hati dan tidak ceroboh? Kecerobohan apa saja yang harus kita hindari? Saya pelajari minimal ada 5 kecerobohan yang harus kita hindari. Saya tidak baca ayatnya karena waktu tidak banyak buat saya, kecuali dalam seminar atau dalam Bible study. Kecerobohan yang pertama adalah mengucapkan perkataan serta memilih kata-kata yang diucapkan. Saat marah, saat menegur anak, seringkali orang tua mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan.
suami istri, di saat bertengkar, di saat juga melakukan atau berada di dalam kemarahan, seringkali juga karena emosi, tanpa ada penguasaan diri, tidak ada kontrol lagi, maka ada perkataan-perkataan yang menyakitkan. Mari kita bertindak hati-hati. Beberapa lalu kan 2 minggu sebelum saya khotbah kan pendeta Dennis khotbah tentang pikiran. Pikiran, iblis itu main di pikiran, saudara. Kalau kita tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas, kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus menguasai pikiran kita, ya, jangan ceroboh di dalam mengucapkan perkataan. Kita harus dapat mengatakan ya di atas yang tak, ya tidak di atas yang tidak. Jangan ada penipuan, jangan ada kebohongan. Bapak kita pembohong iblis. Takutlah akan Tuhan. Ya. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Tuhan itu di dalam Amsal 5 katakan, mata Tuhan itu melihat keadaan kita. Hidup kita ini terbuka di mata Tuhan. Dan langkah kita diawasi oleh Tuhan. Orang tua tidak bisa mengawasi anak-anaknya selepas dia keluar dari pintu rumah. Istri tidak dapat mengawasi suaminya selepas dia keluar dari pintu rumah. Ya, tetapi warning atau hati-hati, ya, jangan sampai begitu keluar baru beberapa menit dikatakan bersalah, jatuh dan hilanglah, tinggal nama yang mau pulang. Oleh karena itu berhati-hati lagi dalam segala hal dari hidup kita. Keluar rumah jangan dengan marah, dengan damai sejahtera. Anak-anak mau keluar rumah pamit. Cucu saya mau keluar ke sekolah selain pamit, papa mama pamit maknya, ya. Mau minta atau mau ambil apa aja pamit atau minta sama saya, boleh ini, silakan. Yang tidak boleh saya kira tidak boleh, ya. Jangan menghilang aja. Anak-anak yang tidak terdidik, tidak terkontrol, keluar tanpa orang tua tahu, nggak tahu di mana. Suami keluar nggak tahu istri. Istri bilang, aku nggak tahu di mana. Tahu-tahu udah mati. Ada yang mati di tempat pelacuran. Hati-hati. Kita anak Tuhan. Kita hamba Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan ini adalah gembala-gembala. Gembala di sekolah minggu, gembala di remaja. Bukan aja disebut gembala, ini adalah pastor menggembalakan jemaat. Kedua, kecerobohan dalam menentukan pergaulan. Karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kelakuan yang baik. Kecerobohan dalam bersikap, berpikir dan bersikap di tengah masalah dan persoalan hidup. Filipi 4 ayat 8 katakan, pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jangan biarkan setan tawarkan segala hal-hal masuk dalam pikiran kita. Kecerobohan yang berikut adalah dalam memanfaatkan uang serta mengembangkan berkat yang Tuhan percayakan. Uang itu bukan alat setan, tapi bisa jadi alat setan kalau ceroboh. Akar segala kejahatan itu bukan uang. Uang itu kita semua perlu. Dan Tuhan sendiri juga, Yesus berdiri duduk di tepi
Dia tahu 2 peser yang masuk, dia tahu 100.000 yang masuk, dia tahu. Ya, seperti itulah. Dan kita memperhatikan akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Kita belajar untuk menguasai diri, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Lepaskan diri kita dari ikatan hawa nafsu daging. Kalau tidak, kita akan terjajah, kita akan terbelenggu. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan kalau ada kebutuhan, firman Allah katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, kemuliaan dari Bapa di sorga. Bukan hanya menurut keperluan kita aja yang sedikit itu, tapi lebih dari cukup. Amin. Amin. Ya. Dengan Tuhan memberkati kita uang, kita dapat memberikan persepuluhan, kita dapat melayani, kita dapat memberi. Wah, luar biasa. Saya ada di sini waktu rencana dan mulai dibaginya amplop untuk iuran kematian. Kemarin berita kematian mantan majelis gereja atau penatua dari tempat ini, sehingga uang yang sudah masuk dapat membeli bunga sudah sampai. Saya sudah lihat garis kirim pesan dan juga beritanya kembali sudah masuk dan sudah sampai ke tempat perkabungan itu. Luar biasa. Apa yang baik yang sudah dikerjakan dengan uang yang saudara berikan. Mungkin satu keluarga 25.000 atau 50.000 atau 100.000 yang bisa memberi lebih banyak. Kita lihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan, gereja GPPS punya nama juga dipermuliakan. Amin. Ya, luar biasa. Itu kenyataan. Saya bilang dalam gereja ini ada Akbila dan Priscilla. Waktu acara ulang tahun di Ungaran, Tuhan sudah taruh firman buat saya dan kita adakan gerak itu, ya, firman Allah yang disampaikan dengan pujian dan gerak. Dan wah, saya juga diberkati oleh Tuhan. Saya kirim ke anak saya di Kanada, saya kirim anak saya yang ada di Mojokerto, saya kirim teman-teman saya dan mereka bilang, bukan, itu di mana? Saya bilang saya ada di Brebes dan saya ada di Ungaran. Jadi foto saudara sudah sampai di Kanada, foto saudara sudah sampai di Kupang, NTT, Pulau Rote, sudah sampai di Surabaya, sudah sampai di mana-mana. Ya, luar biasa. Kesepakatan di dalam doa. Jangan sepakat seperti Ananias dan Safira, saya katakan, yang membohongi Tuhan dan mereka mati. Kecerobohan dalam mengambil keputusan. Ya, di dalam mengambil keputusan, suami istri berdoa. Anak-anak mau ambil keputusan, mau bekerja, mau apa, masih ada orang tua tanya dan ikut dan doakan, didoakan. Bahkan pendeta pun seringkali terlibat untuk hal itu. Mengapa kita harus berhati-hati? Karena setan selalu mencari celah untuk menjatuhkan pasangan hidup, untuk menjatuhkan anak-anak muda, ya, untuk menjatuhkan pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan tidak sedikit yang jatuh. Dan itu menyakitkan. Karena yang sakit itu bukan istrinya aja yang sakit, jemaat juga sakit. Karena jemaat sudah percaya penuh kepada gembalanya, pendetanya, tetapi kemudian mereka terluka. Ya, oleh karena itu perlu sekali kehati-hatian
buat saya. Tuhan bicara ini buat saya dan juga buat kita semuanya. Haleluya. Yang berikut, mengapa kita harus berhati-hati? Karena hanya dengan berhati-hati segalanya akan ditambahkan kepada kita. Setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan dengan perkara yang besar. Bisa katakan amin? Amin. Puji Tuhan ya. Berikutnya, mengapa kita harus berhati-hati? Karena pada dasarnya kita ini sangat rentan, lemah, serta tidak kebal terhadap dosa dan kesenangan duniawi. Pendeta pun tidak kebal dosa. Bukan berarti pendeta lantas, oh enggak, Tuhan ampuni dia, hanya anak-anak. Oh tidak. Musa, kenal Musa? Kenal? Nah, Musa di dalam Keluaran sudah bawa dan pimpin rakyat ini 40 tahun. 40 tahun dia di istana, 40 tahun dia di padang gurun, 40 tahun terakhir Tuhan pakai dia bawa bangsa Israel keluar. Karena kegeraman hati itu bukan karena salahnya sendiri, tapi itu pun ceroboh. Dia seringkali mangkal, gemas dengan tingkah laku daripada bangsa Israel yang suka bersungut-sungut dan membuat masalah. Dan satu waktu Tuhan cuma bilang, Musa, ini mereka sudah berteriak haus semuanya, lapar haus. Musa berdiri di depan gunung itu dan cuma tunjuk aja, bukan pukul. Kalau dulu pertama suruh pukul, tapi ini cuma tunjuk aja, katakan kepada gunung itu, dan gunung itu akan mengeluarkan air. Tapi karena marahnya, karena jengkelnya, kecerobohan terjadi tanpa sadar. Musa yang sudah pimpin bangsa Israel, dia ambil tongkat itu, dia pukul batu itu. Sebelum dia pukul, dia panggil, hei semua kumpul sini. Kamu semua yang keras kepala, dia marah-marah. Dia pukul batu itu, keluar air dan mereka minum. Tapi secara diam-diam Tuhan bilang, Musa, kamu diam. Ya, dan Musa datang. Kamu mempermalukan aku. Kamu menghina aku di depan bangsa ini. Ya, karena tegas tengkuk mereka, karena mereka yang bikin marah saya. Tidak ada alasan. Ya, naiklah ke Gunung Nebo. Lihat Kanaan itu dari jauh. Kamu tidak pernah akan masuk ke dalam Kanaan. Saudara, dia berdoa minta ampun kayak apapun, tidak bisa. Naik di Gunung Nebo, lalu dikatakan dia meninggal, tapi mayatnya tidak ada. Diangkat Tuhan. Ya, Tuhan. Itu hukuman untuk hamba Tuhan. Musa loh, pemimpin. Orang Kedar juga kenal Nabi Musa. Ya, apalagi saya, ini siapa yang bisa kebal dengan dosa? Tidak. Justru kita pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala hamba Tuhan, harus lebih berhati-hati. Nama kita aja jangan sampai ternoda kok. Mengapa kita harus berhati-hati? Karena berhati-hati bukti nyata bahwa kita menguasai diri dan dengar kebenaran pada suara Roh Kudus. Bagaimana menjaga diri supaya tetap berhati-hati? Neraka itu ada pertama. Minimal 4 hal yang harus kita ingat. Pertama, neraka itu ada. Surga ada? Ayo, surga ada? Angkat tangan yang surga ada. Surga ada? Amin. Neraka ada? Neraka ada?
Siapa yang berani angkat tangan kalau neraka ada? Wah, kita nggak berani ya. Ini ada yang ragu-ragu. Anda tidak percaya bahwa neraka ada. Ya, justru inilah yang banyak orang Kristen tidak sadar neraka ada. Lalu dia hidup di dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan akan Tuhan. Ya, tapi pikir neraka tidak ada. Surga memang ada, tapi neraka tidak ada. Saya tidak takut Tuhan, tidak berhati-hati di dalam hidupnya. Hidup takut akan Tuhan. Ya, saudara sekalian, banyak orang Kristen ceroboh di dalam hal ini. Paulus, dia sangat berhati-hati. Dulu dia paling jahat. Bahkan dituliskan bahwa dia bilang sendiri, saya orang yang paling berdosa. Saya orang yang paling hina. Ya. Tetapi sesudah aku mengenal Kristus, ada perubahan di dalam hidupnya. Dia bilang, apa yang dulu untung bagiku, apa yang menjadi kebanggaanku, apa yang menjadi kesukaan dan hobiku yang tidak berkenan kepada Tuhan, sesudah aku mengenal Tuhan, semua itu aku anggap rugi, itu sampah. Siapa yang masih suka korek-korek sampah? Ya, saudara pernah lihat yang jalan di pinggir jalan korek-korek sampah? Mereka masih lebih berharga karena memang keadaannya seperti itu. Tapi kalau seorang anak Tuhan, atau seorang hamba Tuhan kembali kepada sampah, saudara, ini warning yang sangat kuat untuk Anda. Untuk saya hamba Tuhan. Ya. Paulus bilang, jangan sampai saya mengajar partor. Nanti cepat Pak, ini sudah hampir setengah 10 belum selesai. Lalu saya terbuat. Ya. Mungkin dalam upacara pemakaman, ini adalah senior GPDI Erskadai Mojokerto yang masuk ke Mojokerto dari tahun 1968. Di usia 22 tahun saya sudah jadi pengerja Mojokerto. Sampai sekarang saya bisa jadi pengerja Mojokerto untuk melayani Tuhan di sana. Saudara sekalian, saya tidak mau saya terbuang ngajak orang lain masuk surga, orang lain alami berkat, orang lain alami, waduh luar biasanya berkat-berkat Tuhan, lalu saya sendiri terbuang. Hati-hati jangan ceroboh, ya. Hidup di dunia ini, Raja Daud katakan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kalau kuat itu di bumi ini. Tapi saudara tahu, di neraka kekekalan, penderitaan yang tidak akan habis. Ya. Oleh karena itu, jangan ceroboh. Neraka itu ada, tapi bukan untuk saya, bukan untuk saudara, bukan untuk seluruh kita yang ada di GPPS pagi ini. Amin. Muliakan Tuhan. Bersemangat bahwa neraka bukan untuk kami. Yang berikut adalah bagaimana menjaga diri supaya tetap berhati-hati. Ya. Tuntunan dan kuasa Roh Kudus itu nyata. Kalau kita mau tenang, kita mau ada di kaki Tuhan, kita mau bergaul dengan Tuhan, ya berkat Tuhan itu akan ada pada kita. Ada banyak hal kita tidak tahu apa yang bisa terjadi, tetapi karena pertolongan Roh Kudus, karena firman yang kita baca tiap-tiap hari, itu menjadi suluh dan pelita bagi kaki kita. Dan rancangan Allah yang sempurna, keselamatan, pendewasaan, dan kesempurnaan itu akan menjadi bagian dari gereja Tuhan. Ya,
Karena itu marilah kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena kita akan alami arahan Tuhan. Mazmur 25 katakan ada berkat Tuhan yang sampai kepada anak cucu kita. Siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tadi kan Tuhan tahu jalan apa yang harus Dia berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tetapi ingat juga, kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa buka. Tanggal 28 saya diajak pergi ke Guci hari Selasa. Karena masih kuliah, habis grace kuliah, kami pergi. Dari rumah, Limbangan berangkat ke Guci, panas. Begitu masuk area Guci, hujan deras. Sampai saya dibawa ke kolam renang Buatan. Baru pertama pergi, saya bilang waduh medannya ini berat, saya kurang suka karena harus naik, sedangkan saya harus hati-hati dengan usia saya dan jantung saya. Tapi akhirnya dibawa. Kami datang naik dengan payung sampai di sana. Dennis pesan minum karena hujan dan angin. Lalu kita tetap turun di depan kolam. Hujan, angin, tidak ada siapa-siapa di situ. Ya, kolam ini kosong, tidak ada tamu. Lalu saya pakai shawl, pakai payung, angin. Dan tidak lama Dennis katakan, apakah kita pulang saja atau naik aja di atas dan di tempat yang terlindung itu. Saya bilang tidak. Tapi karena dalam hati saya, mereka berdua suami istri tidak tahu. Saya bilang sama Tuhan, and I get the right to personal vision and Jesus' power and I can part with God's. Tuhan, saya minta berhentikan hujan ini dan angin ini, karena hamba-Mu mau mandi di dalam kolam ini. 1 jam saja, komitmen. 1 jam saja. Tidak langsung hujan berhenti, saudara. Hujan tambah deras, angin. Tapi saya tetap percaya kepada Tuhan dengan tidak goyah. Dalam hati saya ingat firman Roh Kudus ingatkan saya, Yosua dalam peperangan sudah menjelang malam, dia tahan matahari jangan terbenam. Lalu sekali lagi saya katakan, Tuhan, saya langsung berbicara kepada hujan dan kepada angin. Hujan, angin berhenti dalam nama Yesus. Tidak lama, mulai perlahan-lahan hujan itu berhenti. 2 orang suami istri jadi saksi. Berhenti, bukan berhenti dak itu, dah mulai reda sedikit. Lalu masih gerimis. Dan saya lepaskan shawl, saya taruh semua peralatan yang di situ. Saya bilang, Grace, mari kita turun. Saya melangkah masuk. Seperti Yosua dan bangsa Israel mulai menginjak Yordan, ya, maka air itu mulai. Saya masuk. Begitu melangkah masuk di paling atas dan airnya, hujan mulai gerimis lebih halus lagi. Waktu kami masuk di dalam kolam, hujan dan angin berhenti. Mandi beberapa saat, Grace terapi karena harus terapi pinggangnya dan kakinya itu terapi di kolam. Kemudian singkat cerita, saya katakan orang-orang yang lain sudah mulai ada datang karena mereka lihat juga sudah mulai. Saya lihat, wah kok ada matahari ya, tapi cuma sekitar kita aja, seperti punya terang. 1 jam saya rasa sudah waktunya. Saya katakan, ayo kita naik, karena saya cuma minta 1 jam. Dan benar saudara, begitu naik ke kamar mandi, hujan mulai turun kembali. Mujizat terjadi buat saya.
mujizat terjadi juga buat saudara. Amin. Apapun pagi ini yang saudara meminta kepada Tuhan, mujizat itu nyata. Ya, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Asal kita berjalan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan memberikan arah kepada kita semua. Saya tidak panjangkan firman Allah, sekalipun masih ada yang saya harus sampaikan tentang takut akan Tuhan itu ada kebahagiaan, takut akan Tuhan itu sumber kehidupan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar untuk saudara dan saya. Takut akan Tuhan, hidup berhati-hati, Tuhan memberikan panjang umur. Ya, ada kekayaan, kehormatan, dan juga hidup bahagia orang yang takut akan Tuhan. Karena itu, biarlah Tuhan memberkati kita semuanya pada pagi ini. Jangan sampai kita ceroboh dan kita jatuh dan terhilang, tetapi mari singarkan di sini dan musik. Kita angkat hati kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa, peganglah tanganku. Kita tidak bisa. Seringkali kita jatuh dan jatuh lagi. Tetapi tangan Tuhan yang kuat itu ada pada pagi ini. Sedia untuk menjamah yang sakit, mengalami kesembuhan. Seperti saya yang mengalami keadaan yang berdarah-darah, yang saat itu saya bilang mati paling enak. Karena saya cuma bilang, saya pusing, saya tutup mata, lalu saya sudah tidak tahu lagi. Tutup mata di dunia, bukan mata di sorga. Tetapi Tuhan belum izinkan, karena Tuhan masih mau. Pagi ini saya berbicara dengan jemaat GPPS yang ada di Brebes. Kita semua bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan kita yang setia. Dia penolong yang ajaib. Dia dapat memberikan kepada kita segala kekuatan dan pertolongan daripadanya. Bapa, pegang tanganku. Lebih dari nafas hidupku, aku perlu akan kasih-Mu, Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kesanggupan kita sendiri. Tuhan ingin menjadikan jemaat GPPS adalah jemaat kemenangan, jemaat yang keluar dari pergumulan, dari segala pencobaan dan masalah, dan menjadi jemaat yang penuh dengan kemenangan.
sehingga Tuhan ditinggikan, dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Apapun menjadi doa pergumulan dari anak-anakmu, baik yang sedang dan ingin berkat yang Tuhan berikan, rumah yang dijual itu pun boleh laku atau dibeli. Datangkan orang khusus untuk apa yang menjadi doa dari Ibu Culing dan Ibu Ana, atau saudari Culing dan Ibu Ana. Kiranya di dalam nama Yesus Kristus itu terjadi bagi mereka. Tuhan dipermuliakan. Bagi yang sakit, bagi yang lemah, dan apapun yang telah dihadapi, dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan. Semua yang diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.